Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana Ayu Kartika dari Ekonomi Pembangunan semester 6, dan saya ingin menjelaskan materi tentang ekonomi publik. Ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peran pemerintah dalam perekonomian. Fokus utamanya adalah bagaimana pemerintah mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk pembuatan kebijakan untuk mengatasi kegagalan pasar, distribusi pendapatan, dan penyediaan barang dan jasa publik. Peran pemerintah dalam ekonomi. Pemerintah memiliki 3 peran utama dalam ekonomi. Alokasi. Pemerintah menyediakan barang dan jasa publik yang tidak efisien jika diserahkan sepenuhnya kepada pasar, seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Contohnya, pemerintah membangun jalan tol yang dapat digunakan oleh semua orang. Distribusi. Pemerintah berperan dalam redistribusi pendapatan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Ini bisa lebih besar dan program bantuan sosial seperti subsidi pangan atau bantuan tunai. Stabilisasi. Pemerintah juga bertugas menjaga stabilitas ekonomi, ini termasuk mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, misalnya melalui moneter dan fiskal yang tepat. Manfaat dan tantangan ekonomi publik. Manfaat dari intervensi pemerintah dalam ekonomi publik meliputi: yang pertama, pemerataan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kedua, stabilitas ekonomi, menjaga ekonomi tetap stabil dengan mengendalikan inflasi dan pengangguran. Penyedia barang dan jasa publik, memastikan bahwa semua masyarakat memiliki akses ke barang dan jasa yang penting. Namun ada juga tantangan yang dihadapi seperti birokrasi, proses administratif yang lambat dan tidak efisien bisa menghambat pelaksanaan kebijakan publik. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dapat merusak tujuan dari kebijakan publik. Barang dan jasa publik. Pengertian barang dan jasa publik: barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Karakteristik barang dan jasa publik memiliki karakteristik non-rivalitas dan non-eksklusivitas, artinya penggunaan oleh seseorang tidak mengurangi ketersediaan bagi orang lain. Contohnya, pertahanan nasional, keamanan publik, sistem infrastruktur, pendidikan dasar, dan layanan kesehatan masyarakat. Peran pemerintah memainkan peran penting dalam menyediakan barang dan jasa publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar. Pajak dan kebijakan fiskal. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik dan mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan politik. Pajak memiliki 2 fungsi utama: fungsi Badergeter untuk membiayai pengeluaran pemerintah, dan fungsi regulatif untuk mengatur aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian melalui pengelolaan, penerimaan, dan pengeluaran negara. Ini meliputi pengaturan tarif, pajak, dan belanja pemerintah. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan mendistribusikan pendapatan secara adil.
Teori ekonomi publik. Yang pertama, teori kesejahteraan yang berfokus pada evaluasi kesejahteraan ekonomi dari berbagai kebijakan publik. Ini melibatkan konsep-konsep berikut. Yang pertama, kesejahteraan Pareto, sebuah keadaan di mana tidak ada individu yang dapat dibuat lebih baik tanpa membuat individu lebih buruk. Dalam konteks ini, alokasi sumber daya dianggap efisien jika memenuhi kriteria Pareto. Kebijakan publik yang meningkatkan kesejahteraan satu individu tanpa mengorbankan individu lain disebut perbaikan Pareto. Yang kedua, keadilan distribusi, mempertimbangkan bagaimana pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara anggota masyarakat. Berbagai teori keadilan seperti keadilan distributif dan keadilan retributif sering digunakan untuk mengevaluasi distribusi yang adil. Teori perpajakan, teori yang mempelajari bagaimana pajak mempengaruhi ekonomi dan bagaimana sistem perpajakan yang optimal dapat dirancang. Beberapa konsep utama meliputi efisiensi pajak, yang menganalisis dampak pajak terhadap perilaku ekonomi seperti kerja, tabungan, dan investasi. Pajak yang menyebabkan distorsi minimal disebut sebagai pajak efisien. Yang kedua, keadilan pajak. Prinsip-prinsip keadilan vertikal dan horizontal dalam perpajakan. Keadilan vertikal, orang yang berpenghasilan lebih tinggi harus membayar pajak lebih banyak. Keadilan horizontal, orang dengan kemampuan membayar yang sama harus membayar pajak yang sama. Incidence of taxation, studi tentang siapa yang sebenarnya menanggung beban pajak. Meskipun pajak dikenakan pada produsen, beban pajak dapat diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Teori pengeluaran publik yang mempelajari bagaimana pemerintah harus mengalokasikan pengeluarannya untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial. Beberapa poin penting meliputi efisiensi pengeluaran publik yang harus diarahkan pada proyek-proyek yang memberikan manfaat paling besar bagi masyarakat dengan biaya yang minimal. Analisis biaya manfaat digunakan untuk mengevaluasi proyek pemerintah. Pengaruh pengeluaran publik. Pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan serta dapat digunakan untuk mengatasi ketidakadilan sosial. Eksternalitas dan intervensi pemerintah. Eksternalitas negatif, dampak samping yang merugikan pihak lain seperti polusi, kemacetan lalu lintas, dan kerusakan lingkungan. Eksternalitas positif, dampak samping yang menguntungkan pihak lain seperti inovasi, teknologi, investasi di bidang pendidikan, dan pengembangan infrastruktur. Kegagalan pasar, yang ketidakmampuan pasar untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, sehingga diperlukan intervensi pemerintah. Eksternalitas adalah dampak samping dari aktivitas ekonomi yang mempengaruhi pihak lain baik secara positif maupun negatif. Pemerintah berperan dalam mengoreksi kegagalan pasar akibat eksternalitas melalui berbagai intervensi seperti pengenaan pajak, pemberian subsidi, dan regulasi. Anggaran pemerintah. Perencanaan anggaran. Proses penyusunan anggaran pemerintah melibatkan perencanaan cermat mengenai sumber pendanaan, alokasi pengeluaran, dan prioritas pembangunan. Yang kedua, proses pengajuan rancangan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah akan diajukan ke parlemen untuk mendapatkan persetujuan dan pembahasan lebih lanjut. Yang ketiga, pelaksanaan anggaran. Setelah disetujui, anggaran pemerintah akan diimplementasikan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah serta pembangunan.
Sekian dari pembahasan ekonomi publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.